Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fatima Putri. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih tahu tentang cara menganalisis cross-step, terus validitas, rehabilitas, sama analisis regresi pada SPSS. Yang pertama, teman-teman buka dulu SPSS-nya. Terus masuk ke variabel view, terus nah kita udah mulai masukin variabel-variabelnya. Kita dan pada nama tabel nama ini kita jangan pakai spasi tapi kita pakai underscore. Kita masukin jenis 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 kelamin. What? Kita masukin di sini jenis jenis kelamin. Numeriknya ini karena ini akan bersifat angka, jadi kita pakai numerik. Nah, desimalnya di sini nggak usah pakai. Terus di labelnya itu kita tulis lagi jenis kelamin. Terus values-nya itu kita masukin angka 1 di value. Terus di labelnya kita masukin laki, laki. Terus kita add. Terus yang kedua kita masukin perempuan. Dah, kita klik OK, lalu ini udah. Nah, aku biasanya pakai yang di sebelah kiri. Nah, ini kita pakai ya nominal. Kenapa nominal? Karena ini tuh kayak menunjukkan eh, sesuatu yang gak harus diukur kayak agama, jenis kelamin, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita pakai yang original itu kayak menunjukkan yang tingkatan-tingkatan. Sedangkan kalau yang menggunakan skala atau scale itu digunakan untuk mengukur data yang tadi kayak jarak, terus usia, tinggi badan, kita pakai scale. Karena ini variabelnya jenis kelamin, jadi kita pakai nominal. Selanjutnya kita tulis em, domisili. Kita tulis di sini domisili. Terus habis itu numerik. Nah, ini kita hapus jadi 0. Terus kita tulis lagi domisili. Nah, ini kita tulis 1. Terus ini kita tulis Jakarta Barat. Kita add, terus kita tulis lagi 2. Terus Jakarta Timur 3. Kita add lagi, kita tulis Jakarta Kita nulis sampai semua yang pilihan-pilihannya itu udah masuk. Ini udah semua, terus kita klik OK. Nah, terus ini kita pakai nominal lagi, dan ini kita ganti ke left. Terus di sini kita masukin pilihan. Oh, transportasi. Nah, terus kita ini desimalnya kita hapus. Terus di sini kita tulis lagi pilihan transportasi. Terus ini kayak tadi diulangi lagi angka 1. Terus ini ada Transjakarta. Add, terus 2.
HR. Lalu kita add lagi. Yang ketiga itu ada MRT. Kalau udah, kita klik OK. Nah, ini kita masih pakai yang nominal. Terus, selanjutnya ada kenyamanan. Kenyamanan. Terus ini kita nolin ini, terus kita tulis kenyamanan. Kita masukin. Nah, kan yang pada ini, yang variabel kenyamanan ini, kita udah yang kita akan hitung. Jadi kita sudah masukin ke skala Likert-nya. Yang pertama itu ada satu sangat, karena ini positif, jadi kita dimulai dari sangat tidak setuju. Nah, sangat tidak setuju. Kita tulis sangat tidak setuju. Kita add, terus kita tulis lagi tidak setuju. Kita add lagi netral, no, netral, kita add 4 setuju. Kita add 5 sangat setuju. Nah, ini udah semua. Kita klik OK, terus ininya kita ganti ke left. Habis itu, ini kita baru pakai skala. Karena kan tadi kita di values-nya udah pakai skala Likert yang akan kita hitung. Terus yang kedua ada aksesibilitas. Kedua itu ada aksesibilitas. Ya kan? Aksesibilitas. Terus ini kita ganti. Pokoknya kita ngulangin hal yang sama sampai semua variabelnya masuk. Aksesibilitas. Nah, ini kita masukin satu. Terus apa tadi? Satu itu sangat tidak ini tidak setuju. Kita terus dua ih, tidak setuju. Kita lagi tiga netral, empat itu setuju. Klik OK. Di sini kita ganti lagi ke left. Terus kita ke skala. Lanjut, kita ada kemudahan. 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 Terus ini kita ganti kayak tadi. Yang ke satu ada sangat tidak setuju. Kita add. Terus yang kedua. Tidak setuju. Add. Yang ketiga. Kita ada netral. Kita add. Yang kelima, keempat tuh. Keempat kita ada setuju. Yang kelima kita ada sangat setuju.
Udah, oke. Pokoknya teman-teman nanti kayak diulangin sampai semua variabelnya masuk. Ini udah, terus kita ganti ke left, ini. Kita ganti ke left, terus kita ini skala, scale. Terus selanjutnya itu ada frekuensi. Frekuensi. Terus ini numerik, nah ini kita nol, ini kita tulis frekuensi. Terus ini kita tulis kayak tadi, sangat tidak setuju. Kita add, terus yang kedua ada tidak setuju. Kita add. Yang ketiga, maaf ya guys, itu notif. Kita ada netral, netral, terus kita add. Yang keempat, kita ada setuju, kita add. Yang kelima, kita ada sangat setuju. Kita add lagi. Udah semua. Udah semua. Lalu kita habis ini kita ke data view. Nah, tampilannya akan kayak gini nih. Tadi kan kita variabelnya udah ini. Terus ini variabel yang kata tadi kita tulis di variabel view data. Nah, terus habis itu minus kelamin. Kan tadi kita udah ngisi semua variabelnya di variabel view. Ini udah masuk semua. Oh, ini lupa diganti. Nah, ini kita ganti style, terus kita ganti lah. Ini udah kita ini semua. Habis itu kita lanjut ke data view. Nah, di data view ini kita masukin data-data yang responden udah isi. Nah, di sini aku isi ada aku isi semuanya sampai semua datanya udah masuk. Ini terus kita isi semuanya sampai semuanya datanya udah masuk. Nah, teman-teman, kalau misal biasanya pakai Google Form, teman-teman kan biasanya ada di Excel-nya itu. Nah, teman-teman bisa salin dan langsung masukin sini. Tapi, teman-teman pastiin ini udah sesuai dengan variabelnya. Ya, kita masukin pokoknya, masukin semua data respondennya. Ya, kalau teman-teman udah, ini aku izin untuk masukin data yang ini. Kita masukin semua, kan aku udah ada datanya, jadi aku tinggal masukin satu-satu. Manual juga bisa, tapi kalau teman-teman kayak di Excel itu nanti bisa salin, nah itu mungkin akan lebih mudah.
Oh, ada yang ke skip, guys. Ini itu habis 5 itu satu. Satu, dua, satu, tiga, tiga. Ini tiga, tiga, dua, ini tiga. Nah, semuanya teman-teman masukin semuanya dan udah setelah itu. Nah, nanti kalau datanya udah masuk semua kayak gini. Nah, teman-teman kalau misalnya kayak mau melihat ini jadi kalimat, nah pencet ini ya, teman-teman. Nah, tapi kalau aku sih lebih nyaman buat pakai yang angka-angka aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis cross step. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu, kan tadi kita udah input data, input variabel, terus kita selanjutnya cross step. Nah, cross step ini gunanya untuk apa? Cross step ini digunakan untuk melihat distribusi dua variabel. Nah, caranya itu kita yang pertama klik analyze, terus kita klik deskriptif statistik, terus kita pilih cross step. Nah, kalau udah kita masukin eh, variabel yang profile ini. Sama jenis kelamin masuk ke sini, terus domisili juga masuk ke sini, dan pilihan transportasi baru kita masuk ke sini. Kalau udah, kalau udah kita klik oke, terus ini biasanya buat, nah kita klik ini, terus continue, klik oke. Nah, setelah udah, nah ini keluar deh persentasenya. Nah, jenis kelamin total, jenis kelamin ini yang domisili ke pilihan transportasi. Ini ada jumlah perempuan, laki-laki. Nah, terus ini untuk cross tab. Nah, ini yang summary-nya. Biasanya kita menggunakan yang summary. Setelah udah, ini kita misalin, kita copy, terus kita taruh di Word. Coba. Nah, ini udah ini yang cross tab. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya kita masuk ke yang ini validitas. Nah, validitas itu kita caranya kita klik analyze terus data reduction. Mana data reduction itu? Terus kita klik faktor, terus kita masukin coba di sini. Terus kita di sini kita klik deskripsi, terus kita klik GMO, continue, dan oke. Nah, setelah itu akan keluar ini. Mana GMO-nya? Kita cari. Mana GMO? GMO. Faktor analis. Jadi, coba setelah keluar outputnya, mana ya GMO-nya dia tuh? Sebentar ya teman-teman. Kita ulangin. Deskripsi GMO. Terus klik pop. Nah, ini GMO-nya sudah keluar. Nah, GMO-nya kan udah keluar. Terus
Kita lihat nih, kalau misal dia di atas 0,20 itu datanya dianggap valid atau biasanya eh, R itu lebih besar. Pokoknya teman-teman kalau di atas 0,20 itu tandanya datanya valid. Kita copy, terus ini kita masukin ke Word lagi. Nah, selanjutnya kita nextnya mau yang eh, reabilitas. Nah, reabilitas itu caranya klik analyze, terus kita cari scale, habis scale itu, aduh, scale, terus kita masuk ke reliability analysis, terus kita eh masukin ini semua ke sini, terus kita klik apa, statistiknya coba kita lihat. Nah, udah, ya kita klik oke. Nih, ini reliability statistical control alpha. Nah, ini kita salin. Kalau misal lebih crunch batch alpanya ini 0,70 lebih besar dari 0,70, maka datanya tuh dianggap reliable atau konsisten. Kita copy, terus kita masukin lagi tadi di sini. Nah, terus habis itu kita lanjut ke analisis regresi. Nah, analisis regresi itu kita ke transform dulu, terus kita compute variabel. Nah, variabel apa aja nih yang X? Nah, ini kita masukin ke variabel X, terus labelnya itu kita taruh aja X. Continue, terus kita masukin kenyamanan dan plus dulu, plus accessibility. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini kan udah ada variabel X-nya. Terus kita transform lagi buat yang variabel Y-nya. Kita ganti Y. Kita ganti Y. Kita klik continue. Terus kita masukin yang kemudahan sama frekuensi. Oh, ini kita hapus dulu, guys. Yang tadi kita hapus dulu. Kita masukin kemudahan plus frekuensi masuk. Nah, klik OK lagi. Nah, ini udah masuk yang variabel X dan variabel Y-nya. Yang independen deh, dependen. Terus, setelah itu, gimana sih cara uji regresinya? Nah, kita masuk ke analyze, terus kita cari regression, terus kita yang pilih yang linear. Setelah itu, kita masukin tadi yang eh, dependen, kita masukin dependen, terus yang independen kita masukin ke independen. Mana sih independen? Nah, independen itu variabel X. X itu masuk ke independen, yaitu masuk ke dependen. Setelah itu, kita klik OK. Nah, udah deh, keluar semua outputnya, mulai dari summary-nya, kita tadi mana? Summary-nya keluar, terus ANOVA, tabel ANOVA-nya, terus ANOVA itu uji regresi, terus ada tabel koefisien, yaitu uji parsial. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nge-copy ini, caranya copy aja, tinggal klik kanan, terus teman-teman masukin ke sini.
Nah, summary-nya terus tabel ANOVA-nya jangan lupa. Nih ANOVA. Sama satu lagi koefisiennya itu salin, kopi. Masukin lagi kopi. Nah, ini gunanya regresi itu eh, buat ngeliat eh, bahwa eh, si X ini tuh ada pengaruh ke Y. Nah, segitu dulu tutorial dari aku tentang cross step, terus cross step, apalagi validitas, reabilitas sama analisis regresi. Terima kasih.